Gajah Putih dari absen 22. Aku Selada Dareswari absen 32. Aku Tania Putri Advani absen 30. Aku Nesya Minerva absen 21. Aku Elang Bilagi Biru absen 6. Aku Faik Fadil Makarim absen 7. Candi Plaosan. Candi Plaosan adalah kompleks candi Buddha yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sekitar 1 km timur laut dari Candi Prambanan. Dibangun pada abad ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan permaisurinya Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Kompleks ini terdiri dari 2 candi utama yang berdampingan, yaitu Plaosan Lor sebelah utara dan Plaosan Kidul sebelah selatan. Candi Plaosan Lor lebih besar dan lebih lengkap, dengan 2 candi induk yang dikelilingi 58 candi perwara dan 116 stupa perwara. Arsitekturnya menunjukkan perpaduan gaya Hindu dan Buddha, mencerminkan harmoni kedua agama pada masa itu. Kompleks ini terdiri dari 2 candi utama yang berdampingan, yaitu Plaosan Lor sebelah utara dan Plaosan Kidul sebelah selatan. Candi Plaosan Lor lebih besar dan lebih lengkap, dengan 2 candi induk yang dikelilingi oleh 84 candi perwara atau pendamping kecil. Arsitekturnya menunjukkan perpaduan gaya Hindu dan Buddha, mencerminkan harmoni kedua agama pada masa itu. Candi Plaosan terkenal dengan arca-arca bodhisattva dan relief-relief yang menggambarkan cerita Buddha. Yang unik dari candi ini adalah adanya prasasti pendek yang ditemukan di beberapa bagian candi, yang menunjukkan bahwa candi ini dibangun atas sumbangan dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu sisi Candi Plaosan yang paling menarik adalah aspek keunikan prasastinya. Di berbagai bagian candi terdapat prasasti pendek yang disebut prasasti donatur atau prasasti anumoda. Prasasti-prasasti ini menunjukkan bahwa pembangunan Candi Plaosan melibatkan partisipasi dan sumbangan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bangsawan hingga rakyat biasa. Hal ini sangat istimewa karena memberikan bukti sejarah yang langka tentang sistem dana punya atau sumbangan keagamaan pada masa itu, menunjukkan bahwa pembangunan candi tidak hanya menjadi tanggung jawab kerajaan semata. Ini sangat istimewa karena memberikan bukti sejarah yang langka tentang sistem dana punya atau sumbangan keagamaan pada masa itu, menunjukkan bahwa pembangunan candi tidak hanya menjadi tanggung jawab kerajaan semata, tetapi juga melibatkan masyarakat luas dalam bentuk gotong royong. Ini memberikan gambaran tentang kohesi sosial dan kehidupan keagamaan masyarakat Jawa kuno. Selain itu, keberadaan 2 candi induk yang berdampingan dengan ukuran dan bentuk yang hampir identik juga menjadi keunikan tersendiri yang jarang ditemukan pada kompleks candi lain di Indonesia. Kompleks ini terdiri dari 2 candi utama yang berdampingan, yaitu Plaosan Lor sebelah utara dan Plaosan Kidul sebelah selatan. Candi Plaosan Lor lebih besar dan lebih lengkap, dengan 2 candi induk yang dikelilingi 58 candi perwara dan 116 stupa perwara. Arsitekturnya menunjukkan perpaduan gaya Hindu dan Buddha, mencerminkan harmoni kedua agama pada masa itu. Nilai-nilai dan hal baik yang didapat setelah mengunjungi Candi Plaosan. Yang pertama, ada nilai keharmonisan. Candi Plaosan memberikan pelajaran mendalam tentang keharmonisan melalui beberapa aspek. Pertama, harmoni antar kepercayaan. Candi Plaosan menunjukkan perpaduan unsur Buddha dan Hindu dalam arsitekturnya. Meskipun secara keseluruhan merupakan candi Buddha, terdapat elemen-elemen Hindu yang terintegrasi dengan baik, mencerminkan kerukunan antar umat beragama pada masa tersebut. Yang kedua, harmoni sosial. Prasasti-prasasti donatur yang ditemukan di candi menunjukkan bahwa pembangunannya melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari bangsawan hingga rakyat biasa yang bekerja sama untuk tujuan yang sama. Yang ketiga, harmoni arsitektur. Desain 2 candi induk yang berdampingan dengan ukuran dan bentuk yang hampir identik mencerminkan keseimbangan dan harmoni dalam penataan ruang sakral. Yang kedua adalah nilai toleransi. Kunjungan ke Candi Plaosan memberikan pembelajaran tentang toleransi melalui yang pertama, bukti sejarah toleransi dari candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan yang beragama Hindu dan permaisurinya Pramodawardhani yang beragama Buddha.
menjadi simbol toleransi dan pemersatu dua dinasti dan kepercayaan yang berbeda. Yang kedua, akulturasi budaya. Perpaduan gaya seni dan arsitektur dari tradisi Buddha dan Hindu menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus memisahkan, melainkan dapat saling memperkaya. Nilai yang ketiga adalah nilai ketaatan. Candi Plaosan juga mengajarkan tentang ketaatan melalui yang pertama, dedikasi spiritual. Pembangunan candi yang megah dengan detail arsitektur yang pertama, dedikasi spiritual. Pembangunan candi yang megah dengan detail arsitektur yang rumit menunjukkan dedikasi dan ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama mereka. Yang kedua, sistem dana punya. Prasasti-prasasti donatur menunjukkan ketaatan masyarakat dalam menjalankan praktik dana punya atau sumbangan keagamaan sebagai wujud ketaatan kepada ajaran agama. Yang ketiga, kontinuitas tradisi. Meskipun telah berabad-abad keberadaan candi yang masih terjaga menunjukkan ketaatan generasi-generasi berikutnya dalam melestarikan warisan leluhur. Mengunjungi Candi Plaosan tidak hanya memberikan pengalaman wisata sejarah, tetapi juga refleksi mendalam tentang nilai-nilai universal yang masih relevan hingga saat ini. Keharmonisan dalam keberagaman, toleransi terhadap perbedaan, dan ketaatan pada prinsip-prinsip yang diyakini.